Nah, si neneknya itu bilang, iya kalian itu apa ngotorin rumahnya dia gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman untung direkam dimanapun Anda berada. Saat ini saya lagi-lagi berkesempatan untuk bertemu teman saya Wahyu Subuh, yang saat ini dia membawakan satu cerita saat mendaki di Gunung Merapi. Seperti apa ceritanya? Kita langsung saja ngobrol langsung dengan teman saya Wahyu Subuh. Tapi sebelumnya jangan lupa ditonton dan jangan di skip. Klik tombol subscribe dan bagikan ke media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wahyu Subuh. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Kak. Hari ini ceritanya mendaki ke Gunung Merapi ya. Iya. Pada tahun berapa itu? Tahun baru awal 2018 kalau nggak salah. Tahun baru 2018 ya. Iya. Mungkin teman-teman langsung saja kita simak cerita dari Wahyu Subuh. Sebelumnya Anda bisa cari Wahyu Subuh Sang Pemimpi. Linknya ada di deskripsi, jadi teman-teman bisa kepoin Facebooknya ya. Iya. Langsung saja ceritanya. Waktu itu saya berdua sama teman saya doang dari Sidoarjo. Kami berencana naik ke Merbabu awalnya, Kak. Kita itu awalnya itu 5 orang. Tapi pas hari H itu mereka itu yang 3 orang itu nggak jadi. Terus kita itu nekat kan, saya dari Madiun mau berangkat sendiri, terus teman saya doang itu nyusulin saya. Jadi saya nungguin di terminal Madiun, terus kita ketemu. Nah, kita tujuan pertama kita itu ke Merbabu, tapi nggak jadi. Soalnya doang penasaran sama Merapi. Jadi kita kan sana 2 orang. Sampai di base camp ya kita kan registrasi dulu. Iya. Nah gitu. Terus apa ya seperti biasa, Kak, perjalanan awal itu mulus-mulus aja. Awalnya gitu ya. Iya, sampai di pos 2 itu sore mau maghrib itu baru terjadi kita diganggu. Keanehan pertama itu ya yang dirasakan ya. Iya, itu awalnya itu pas saya itu pengen pipis. Nah, saya kan di situ itu kita itu cuman kita berdua, yang lainnya belum ada, pendaki lain yang naik itu belum ada. Itu mau maghrib saya itu pengen pipis kan. Nah, saya itu pergi ke arah timur ke semak-semak. Itu setelah saya pipis saya itu lihat ada apa itu orang pakai baju merah, rambutnya panjang membelakangi saya. Itu saya nggak itu ya saya kirain itu pendaki. Ya itu di apa, soalnya Kak, di bawah pohon gitu dia itu. Jauh. Terus, ya agak jauh kan, saya nggak lihat wajahnya. Saya kira itu dia itu pendaki cewek lagi sama seperti saya. Sama. Iya. Terus malam itu tuh tiba-tiba teman saya sakit. Nah di situ tuh di dalam tenda saya itu tiba-tiba bau amis menyengat. Teman saya kan tidur, dia masuk angin. Nah, saya keluar tenda, saya nyariin, saya kira itu ada kayak bangkai tikus apa bangkai apa gitu. Nah saya tarikin kan, saya puterin tenda, itu gak ada, bersih semua. Tapi baunya di dalam tenda itu sangat menyengat, kayak bau amisnya apa itu darah itu, Kak. Itu tiba-tiba saya merinding, terus saya lari masuk dalam tenda. Iya. Nah 5 menit kemudian itu ada kayak suara orang mengerang gitu, Kak, dari luar tenda itu kayak gitu. Oh, dari luar. Iya. Tadi dengar di dalam. Iya. Itu berdua sama temanmu yang di dalam itu ya? Iya. Tapi teman saya itu diem aja kan, dia itu tidur nggak tahu. Iya, tapi pas lama-lama saya kan bangunin dia karena saya takut. Saya tanya, "Bang, dengar suara enggak?" gitu. Orangnya cuman bilang gini,
baca Al-Fatihah yuk. Dia Oh, cuman gitu, 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 iya. Terus apa tuh, keesokan paginya kita lanjut ke Pasar Bubrah. Nah di situ tuh pos terakhir Kak, itu mau ke puncak kita harus ke Pasar Bubrah dulu. Di situ kan katanya itu mitosnya di situ itu tempat kerajaan makhluk gaib di situ. Oh gitu ya, di Iya. Pasar Bubrah itu. Iya. Nah di situ itu saya itu di situ melihat ada genderuwo Di di batu apa, sampingnya batu besar. Kalau mau ke puncak itu pasti ada batu besar. Kalau teman-teman pendaki apa ya yang pernah ke Merapi pasti dia tahu. tahu. Iya. Itu posisinya apa? Fisiknya gimana? Fisiknya itu Berbulu atau? ya besar, jadi badannya besar, berbulu, penuh bulu, terus bertanduk. Matanya itu tuh merah kayak melotot gitu Kak. Menyala Terus gitu iya, giginya itu kayak gimana ya? Ya kayak monster gitu Kak, giginya itu keluar-keluar. Panjang-panjang. Iya, itu tuh ngelihatin saya terus. Tapi Nah, seperti marah apa? iya, Ekspres- seperti kayak nggak suka saya sama teman saya di situ tuh, dia itu seperti nggak suka gitu sebenarnya. Terus apa? Nah kan teman saya tuh ngajakin ke puncak, tapi saya ngajak balik karena saya lihat itu kan makhluk itu. Tapi teman saya nggak mau. Dia bilang gini, udah sampai Pasar Bubrah kita kalau balik sayang gitu kan. Ya udah saya naik sama teman saya itu tuh kita sampai puncak. Di situ udah nggak kelihatan lagi Kak. Tapi di puncak itu ada lagi apa, sosok perempuan, dia pakai kemben. Nah itu berdiri di dekatnya kamera. Kan di puncak apa Merapi itu kan kayak ada kamera kamera buat Memantau. mantau itu kawahnya itu Kak. Kawahnya. Iya. Ya itu di situ kan kayak ada bangunan kecil. Nah dia berdiri di situ ngeliatin kita juga. Tapi tidak apa ya, mengganggu atau gimana ya? Enggak. Ya cuman ngeliatin aja kan, aktivitas kita itu dilihatin terus sama banyak pendaki-pendaki lain kan di situ. Itu tuh dia itu cuman diem terus sambil ngeliatin aja. Terus kita itu di puncak itu 1,5 jam kita balik turun. Awalnya kita mau langsung turun, habis dari Merapi kita mau ke Merbabu kan. Nah tapi pas di pos 2 itu di Watu Belah, pas 1. Nah itu tuh doang itu ngedrop lagi teman saya. Nah di situ semalaman dia itu diganggu terus ya. Dia tidur itu apa mesti ketindihan, mau tidur sebentar ketindihan gitu. Sampai pas jam 11-an malam itu ada ya kayak suara lonceng gitu, kerincingan gitu Kak. Itu dikirain pendaki lewat, ternyata nggak ada orang. Habis itu tercium bau bunga setaman gitu Kak. Ya gitu. Itu di mana? Udah di posisi mau turun ya itu? Iya, di pos Watu Belah. Watu Belah itu. Iya. Pas di situ tuh semalaman saya nggak tidur sama teman saya. Nah paginya itu Kak, pas kita packing di saku baju saya yang sebelah sini itu tuh ada kayak apa batu, tapi bentuknya itu kayak kerang gitu. Katanya sih itu kol buntet. Oh gitu. Kalau yang tahu ya, seperti itu ya. Iya itu kan saya liatin itu tuh bentuknya itu kayak fosil kerang gitu Pak. Nah di situ tapi nggak saya bawa pulang, saya balikin saya taruh di bawahnya Watu Belah itu, saya tinggal. Terus kita turun. Nah sampai di bawah itu kita ketemu perempuan, tapi udah paruh baya gitu. Dia nanyain, kamu itu ke Merapi itu mau ngapain gitu. Kita ngobrol di situ. Terus kita itu gini, kamu nggak mau ini apa cari biar kamu itu hidupmu itu bisa lebih apa ya istilahnya itu kayak lebih kaya. Iya kaya gitu Kak. Itu Mau ditawarin dianterin. ya? Iya ditawarin. Terus kan saya apa itu dia bilang itu dia itu apa ya
bisa ngajakin kita ke tempatnya kalau mau nyari pesugihan gitu loh Kak. Terus dia juga bilang semalam itu kita itu digangguin itu sama apa siluman ular di situ. Soalnya kan saya pipis itu salah tempat, jadinya rumahnya siluman ularnya itu saya pipisin. Oh gitu. Iya. Ceritanya di situ ya, Iya. awalnya ya. Iya. Gitu kok nenek kayak apa belum nenek banget sih Kak. Itu tuh nyamperin kita, itu terus nyanyi ngobrol sama kita gitu. Tiba-tiba dia ngomong tadi malam itu kalian ngapain gitu, ada yang terus ngikutin kalian loh gitu. Terus di situ awalnya kita ngobrol sama nenek-nenek. Tapi dijelasin ya mulai Iya. dari kenapa Iya. kok begini. Iya, kan saya cerita sama teman saya doang itu, kita cerita tadi malam itu di tenda saya di pos 2 itu tiba-tiba bau amis gitu. Nah, si neneknya itu bilang, iya kalian itu apa ngotorin rumahnya dia gitu kan. Sebenarnya katanya neneknya itu sebenarnya mau naik pas malam itu mau ngecek gitu. Soalnya katanya sih dia ngomong sama neneknya itu. Nah, kata si nenek itu dia itu sebenarnya mau apa ya gangguin saya, tapi nggak bisa. Akhirnya yang diganggu teman saya, dibikin sakit terus gitu gitu. ya. Iya. Terus apa kan teman saya itu ditanya gini, kamu nggak ingin hidupmu enak, kamu nggak ingin hidupmu mulia gitu Sama kan. ibu-ibu tadi. Iya, kalau kamu mau nanti saya tunjukin tempatnya gitu. Terus teman saya kan tanya kayak gitu itu ada tumbalnya apa enggak nek gitu. Ya tentu ada. Wah kalau itu saya nggak mau nek, saya nggak minat, tapi dipaksa. Oh Iya. gitu ya. Iya, mau diajakin, tapi ini saya nggak boleh ikut. Saya harus ditinggal, cuman teman saya aja. Katanya kalau saya ikut nanti itunya apa hantunya itu nggak mau nemuin. Oke, kalau di pos itu akhirnya temennya nggak mau ya karena Iya. ada syarat itu. Iya, Oke. itu sampai rumah itu teman saya sakit 1 minggu, masih sakit. Karena masih diganggu dengan itu Iya. ya. Terus akhirnya cerita sama Wahyu Iya. kalau kondisinya gimana sekarang? Maksudnya ini setelah itu udah baikan atau Udah gimana? baikan ya, katanya itu dibawa ke orang pintar sama orang tuanya. Oh gitu. Dibawa ke kiai. Merapi itu memang apa ya? Apa ya memang daripada gunung-gunung yang lainnya ini sepengetahuannya Wahyu gimana? Atau iya Iya. mungkin hampir sama dengan gunung Ya yang hampir lain? sama sih Kak. Kan soalnya gini, Lawu sama Merapi itu masih berhubungan Kak. Kalau setahu saya. Iya. Jadi itu penguasanya Lawu itu kalau nggak salah Singo Menggolo, kalau nggak Singo Manggala, kalau apa sama Singo Langu itu kan itu tuh apa ya? Dia itu masih apa namanya? Ini loh Kak. Masih ada Iya masih ada hubungan. Jadinya hubungan. dia itu menguasai area Jawa Timur itu Jawa masih Timur. ke ini Lawu, Merapi, Merbabu, terus ke pantai selatan gitu setahu saya. itu masih ada hubungannya dan menguasai itu ya. Iya, masih satu kekuasaan Hmm, sama di Gunung Lawu. kalau seandainya misalkan ini di Merapi atau itu sebenarnya rasanya sama kalau Wahyu naik atau gimana? Dari Iya, segi sama. jauh pasti beda kan? Iya, Cuman rasanya atau treknya atau kalau gimana? treknya itu lebih beratan di Lawu, di Merapi Di Kak. Merapi ya? Iya, itu soalnya dari mulai base camp sampai puncak itu nanjak terus, nggak ada ini, nggak ada yang oh, landai. gitu iya. ya. Sampai jalurnya itu susah juga. Kalau apa ya, setiap mendaki itu pasti ada pantangan-pantangannya ya Iya. di gunung masing-masing. Tentu kalau sekiranya dalam mendaki itu apa ya pesan yang bisa diambil gitu, maksudnya saat mendaki itu
Kan banyak nih teman-teman yang daki terus ngawur lah bahasanya, apalagi soal karena kan itu di alam ya. Iya. Nah itu ya paling ya gini aja Kak, kalau kita lagi di gunung atau apa, kita harus bisa jaga perilaku, jaga omongan gitu kan. Apalagi kalau umpamanya misalnya contohnya itu di Gunung Lawu kita bilang umpamanya kita bilang jorok gitu, langsung itu Kak sial di situ. Kadang kalau enggak dia kesasar, kalau enggak dia celaka atau sakit. Nah ini kan maksudnya kan ini loh, kalau seandainya memang mau ke toilet, keperluannya itu entah apa ya kan jelas itu di alam. Ini sepengetahuannya Wahyu ini harus bagaimana? Maksudku buat teman-teman aja yang nonton di rumah, kalau seandainya mau kebelet apa gitu, yang paling aman kita nyari posisi yang seperti apa, tempat yang seperti apa. Ya sebaiknya itu jangan di bawah pohon. Kan kita nggak tahu kan pohon itu kadang ada penghuninya atau enggak gitu. Kita cari yang semak-semak aja yang agak luas itu. Umpamanya kalau kita mau BAB, itu pakai caranya kucing gitu loh Kak. Jadi gitu. Kita harus gali tanah dulu, kita BAB di situ, baru nanti ditutup lagi. Iya. Jadi nggak boleh ngawur gitu ya? Nggak boleh ngawur. Oke. Sekira itu dulu ya. Iya. Terima kasih buat Wahyu yang selalu punya cerita soal pendakiannya. Kalau dihitung berapa kali mendaki? Nggak bisa ngitung ya? Nggak bisa. Yang belum sekiranya mau dinaikin dan sampai sekarang masih belum itu gunung apa belum? Saya pengen itu ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Oh gitu ya, yang mau ditargetin lah gitu ya. Oke, semoga aja segera terkabul. Itu dulu obrolan kita di kesempatan kali ini dengan Wahyu Subuh. Sekali lagi ini cerita, semoga saja teman-teman Untung Direkam bisa mengambil hikmah dari perjalanan Wahyu dan temannya. Saya pamit undur diri dulu, lanjut di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.